Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Yuniawati Puai dengan NIM 24110824 dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah desain web, yaitu implementasi desain antarmuka dari Figma yang kemudian saya kembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Proyek ini merupakan bagian dari pembelajaran bagaimana mengubah desain visual menjadi sebuah tampilan web yang interaktif dan responsif. Mari kita lihat bersama-sama proses dan hasilnya. Mulai dengan memilih frame, di sini saya memilih ukuran desktop sebagai kanvas utama. Untuk tampilan awal, saya menggunakan warna pink sebagai latar belakangnya. Selanjutnya, saya menambahkan frame baru untuk membuat bagian navigasi bar. Di bagian ini, saya menggunakan corner radius sebesar 70 supaya tampilannya lebih membulat dan estetik. Lalu saya menambahkan isi atau konten ke dalam navigasi bar tersebut. Isi menunya meliputi nama saya, beranda, profil, pendidikan, skill, dan menu lainnya. Di bawah navigasi, saya juga menambahkan satu frame lagi sebagai tempat konten utama halaman. Untuk halaman login, tampilannya masih sama seperti halaman sebelumnya, hanya saja saya menambahkan satu frame khusus untuk form login. Begitu juga untuk halaman dashboard, saya cukup menambahkan satu frame tambahan lagi di dalam layout desktop untuk tempat isiannya nanti. Ini merupakan tampilan HTML dari website yang telah saya buat. Pertama, pada bagian title, saya beri nama Uni Website agar nama ini bisa muncul di tab browser saat website dibuka. Untuk bagian heading utama di dalam halaman, saya tampilkan melalui navigasi bar. Navigasi ini menggunakan fungsi on-click show page yang digunakan untuk mengatur tampilan menu seperti beranda, profil, pendidikan, skill, pengalaman, kontak, login, dan dashboard. Lalu, di bagian section, saya menggunakan atribut ID Home. ID ini disesuaikan dengan parameter yang digunakan pada fungsi show page tadi, supaya ketika diklik, halaman yang sesuai bisa langsung ditampilkan. Di dalam section ini, teman-teman bisa mengisi data diri sesuai kebutuhan. Section lainnya seperti profil, study, skill, experience, dan kontak dibuat dengan cara yang sama seperti home, hanya kontennya yang dibedakan. Khusus untuk halaman login, saya menggunakan style teks telan center agar tampilannya berada di tengah halaman. Di dalamnya ada form login yang terdiri dari input email, password, dan button submit untuk masuk ke sistem. Setelah login, akan diarahkan ke section dengan ID dashboard. Cara pembuatannya juga sama seperti section home tadi. Untuk bagian gambar atau foto, saya menggunakan struktur IM dan menyesuaikannya dengan folder penyimpanan di dalam proyek saya. Kode HTML ini juga sudah disambungkan dengan file CSS dan JavaScript, yaitu dengan menuliskan link ke file style, CSS dan script JS di dalam file HTML. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan bagian CSS. Sekarang kita masuk ke bagian CSS dari website ini. Di sini, saya menggunakan dua jenis font, yaitu Acaia Televigala dan Gestenaterhen. Font-font ini saya ambil dari CDN dan teman-teman bisa mencarinya langsung melalui Google Fonts di browser Chrome. Untuk background utama dari website, saya menggunakan kombinasi warna pink dan putih agar tampilannya terlihat cerah dan ramah pengguna. Bagian header saya beri warna merah agar tampak mencolok dan memberi kesan kuat di bagian atas halaman. Untuk navigasi heading, saya menggunakan font family Gestenaterhen dengan warna putih supaya terlihat kontras dan tetap menarik secara visual. Struktur navigasi UL dan list saya desain menggunakan properti seperti border radius untuk membuat sudutnya membulat, padding agar memberi ruang di dalam, display, flex dan justify content, center agar semua menu navigasi berada di posisi tengah, dan background color saya atur menjadi biru. Untuk teks pada navigasi UL, warnanya saya buat putih agar tampilannya tetap bersih dan terbaca jelas di atas latar biru. Pada bagian cover, saya menggunakan warna biru muda untuk memberi nuansa yang lebih soft. Lalu di bagian form, termasuk form login, saya desain tombolnya menggunakan kombinasi background color biru dan warna teks putih. Tampilannya jeti sederhana, tapi tetap bersih dan elegan. Untuk bagian foto,
saya juga menggunakan kombinasi warna biru dan putih agar senada dengan tema utama website. Pada bagian login, background-nya saya beri warna putih, kemudian saya tambahkan box shadow berwarna hitam agar terlihat lebih menonjol dan terangkat dari latar. Terakhir, di halaman dashboard, saya menggunakan menu card dengan efek hover untuk memberikan interaksi saat kursor diarahkan. Untuk judul-judul bagian dashboard, saya menggunakan heading 3H3 dan menyesuaikannya dengan desain keseluruhan website. Sekarang kita masuk ke bagian JavaScript dari website ini. Di sini saya menggunakan function show-page. Fungsi ini berperan untuk menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih. Misalnya, saat kita klik beranda atau profil, maka halaman tersebut akan muncul. Fungsi ini juga digunakan di halaman awal agar navigasinya bisa berjalan dengan baik. Saya menggunakan query selector role untuk memilih semua elemen yang memiliki kelas tertentu, lalu dikombinasikan dengan for each class list, remove, dan getElementBit untuk mengatur tampilan setiap section secara dinamis. Contohnya menyembunyikan halaman lain dan hanya menampilkan halaman yang sedang aktif. Kemudian saya buat function handle login event dan saya tambahkan event prevent default agar form tidak langsung melakukan reload saat tombol login diklik. Untuk mengambil nilai dari input email dan password, saya menggunakan getElementBit pada masing-masing input. Saya atur agar sistem hanya menerima login jika pengguna memasukkan email yang mengandung email.com dan password yang sesuai. Jika keduanya benar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dan halaman lain akan disembunyikan. Bagian dashboard ini juga diatur menggunakan getElementBit dan fungsi show page dashboard. Namun jika login gagal, misalnya email atau password yang dimasukkan salah, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa login gagal dan pengguna harus mengisi email dengan format yang benar. Ini adalah tampilan hasil implementasi dari desain yang sebelumnya saya buat di Figma, lalu diubah menjadi kode menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di halaman beranda, kita bisa lihat bahwa seluruh menu seperti beranda, profil, dan halaman lainnya bisa diakses dengan baik. Saat masing-masing menu ditekan, tampilannya akan berubah sesuai dengan fungsinya, artinya navigasi sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kita coba masuk ke bagian login. Jika kita mencoba login tanpa menggunakan email yang mengandung gmail.com, maka akan muncul notifikasi peringatan yang berbunyi, sertakan pada email untuk login. Sekarang kita coba tes login menggunakan email dan password yang benar. Nah, di sini saya coba login menggunakan email yang benar, yaitu yang mengandung gmail.com, dan hasilnya kita langsung masuk ke halaman dashboard. Artinya, proses login berhasil dan sistem sudah bisa mengenali input email serta password yang sesuai. Di halaman dashboard ini, kita bisa lanjut mengakses berbagai menu seperti manajemen profil, pendidikan, dan kontak. Semuanya sudah terhubung. Dengan ini, seluruh alur dari desain di Figma, lalu implementasi ke HTML, CSS, dan JavaScript, sudah berhasil saya buat dan jalankan dengan baik. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya.